Anda ini siapa? Rekam apa? Ini kan ditayangkan di ruang sidang kan? Berarti Anda ingin menipu saya. Di lorong rutan ini Anda ingin jadikan sebagai bagian daripada ruang sidang. Ini adalah momen saat Rizik Syihab diminta untuk mengikuti sidang lanjutan kasus kerumunan dan kasus tes swab Rumah Sakit UMI secara virtual. Sempat ada perdebatan di lorong rutan Bareskrim karena peristiwa itu direkam. Maka kami akan melaporkan hal ini Lapor nggak? Terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein Syihab untuk hadir di persidangan. Terus enggak, cukup. Laporkan ke hakim. Saya bukan tidak bersedia di sidang. Saya tidak bersedia di sidang secara online. Tolong, jangan ngebohong depan hakim. Kami minta saudara terdakwa Muhammad Rizik Syihab untuk hadir di persidangan. Saya tidak mau hadir. Ya, baik. Sampaikan ke majelis hakim, saya tidak ridho dunia akhirat. Ya. Rizik akhirnya bisa dibawa ke dalam ruang sidang virtual. Namun perdebatan dengan hakim kembali terjadi. Rizik tetap menolak sidang virtual. Namun hakim menegaskan, Rizik harus mengikuti sidang dan mematuhi perintah persidangan. Ya, baik. Jadi gini Habib, ini adalah persidangan Habib, persidangan negara. Persidangan negara, bukan persidangan pemerintah. Coba lihat di belakang saya itu tidak ada foto presiden dan wakil presiden. Itu adalah gambar burung Garuda. Menandakan ini adalah sidang negara yang terhormat untuk Habib ini. Makanya Habib saya minta supaya ini digunakan betul untuk memperoleh keadilan. Untuk memperoleh hak-haknya sebagai terdakwa, ada di sini Habib. Sama seperti Rizik Syihab, 5 orang panitia peringatan Maulid Nabi dan pernikahan Putri Rizik yang juga terjerat kasus kerumunan di Petamburan menolak mengikuti sidang perkara yang digelar secara virtual. Kelima terdakwa diantaranya mantan Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis meminta untuk tidak mengikuti sidang. Dan Pak Jaksa untuk melanjutkan, kami di sini tidak didampingi oleh pengacara kami dan juga kami juga berkeberatan dan tidak bersedia untuk disidang secara online. Ya, Melanjutkan dan nanti biar dengan pengacara kami lah. Hakim menjadwalkan sidang kasus kerumunan dan tes swab Rumah Sakit UMI ini pada pekan depan. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengulas sidang Rizik Syihab sudah bergabung bersama kami pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Asep Iwan Iriawan. Selamat sore, Kang Asep. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore, sahabatku, Pak Sugito. Waalaikumsalam, Kang Asep. Kita juga sedang berusaha membenarkan komunikasi dengan kuasa hukum Rizik Syihab, Pak Sugito Atmo Prawiro yang nanti akan menyusul bergabung bersama kami. Saya ke Pak Asep, tadi cara Rizik Syihab untuk menolak sidang virtual dengan cara marah-marah begitu dan juga diam justru tidak menjawab sama sekali pertanyaan hakim. Anda melihatnya ini cara yang tepat dari terdakwa untuk menyatakan protesnya? Ya, itu kan hak terdakwa, tapi KUHAP 175 KUHAP mengatur jikalau terdakwa menolak atau tidak mau menjawab, dua kata ya, maka hakim ketua menganjurkan. Nah, kalau dia tetap, maka sidang pemeriksaan dilanjutkan. Itu bahasa KUHAP. Jadi kalau yang bersangkutan tetap menolak, tidak menjawab apapun alasannya, saya pikir ya tetap pemeriksaan harus dilanjutkan. Itu bahasa KUHAP, pasal 175. Sidang harus tetap dilanjutkan meski terdakwa menolak. Saya sapa dulu Pak Sugito Atmo Prawiro, kuasa hukum Rizik Syihab. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Sugito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Pak Sugito, tadi Kang Asep sudah menyatakan itu hak terdakwa menolak sidang, tapi sidang harus tetap lanjut sesuai KUHAP. Tanggapannya Pak Sugito? Jadi begini, sebenarnya bukan mengenai masalah sidang tetap lanjut atau tidak lanjut. Yang menjadi skala prioritas kami bahwa kami menginginkan bahwa sidang itu offline, bukan online. Karena apa? Perma nomor 4 tahun 2020 itu kan dalam keadaan tertentu. Berarti kan kedua tidak harus, tidak wajib. Dan kami menginginkan bahwa sidang itu terbuka untuk umum dan Habib Rizik offline datang ke pengadilan. Jadi di dalam pasal 152 kan juga jelas bahwa terdakwa harus hadir di muka persidangan. Dan di dalam Perma nomor 4 tahun 2020 itu tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban, hanya keadaan tertentu. Perlu diketahui bahwa sidang Joko Chandra
sidang Beni Cokro, semuanya kan bisa dilakukan offline. Kenapa hanya untuk Habib Rizik diberlakukan semacam ini? Itu kan kalau misalnya para pihak sepakat dan setuju. Yang jadi masalah kan Habib Rizik tidak setuju kalau misalnya sidang online. Jadi saya harap untuk kedepannya sidang harus offline dan kami akan menghadiri dan kami akan mengikuti proses hukum acara yang biasa berlaku. Kalau mengenai masalah yang yang online, seperti saya tegaskan tadi, berdasarkan Perma nomor 4 Perma nomor 4 tahun 2020 itu tidak mewajibkan itu, hanya ketentuan dalam keadaan tertentu. Jadi kami mohonlah untuk begini saling memahami dan saling mengerti, dan jangan pula jaksa sama hakim memaksakan kehendak dengan mendiskriminasikan terhadap klien kami Habib Rizik Muhammad Syihab. Ada perbedaan di masa pandemi, ada sidang yang online, ada sidang yang tetap offline. Kenapa Rizik Syihab ini tetap online begitu, tidak digelar offline? Kang Asep, apa sih sebenarnya pertimbangan hakim di sini dan juga pengadilan menentukan sidang ini offline, sidang ini online di masa pandemi? Ya, mungkin yang tahu tentang offline online pasti majelis hakim yang bersangkutan ya. Kayak kita bilangnya offline online, sekarang buktinya online gitu kan, ya tidak offline kita. Tapi sekali lagi mungkin ya majelis yang tahu, karena memimpin pemeriksaan adalah majelis, betul, bahwa itu bukan keharusan, karena memimpin persidangan adalah hakim. Kebijakan majelis itulah yang akan menentukan apakah sidang offline dan online ketika suatu pandemi. Nah, ketika pandemi lah Mahkamah Agung tadi menentukan, betul dikatakan sahabat saya ya bahwa itu adalah tidak keharusan, cuma memang kewenangannya ada pada majelis. Jadi ketika majelis menentukan dia online, ya sudah, bahwa itu adalah online. Mungkin pertimbangannya sekali lagi mungkin ya, karena situasi pandemi. Nah, kenapa sidang lain tidak? Nah, mungkin sidang yang disebut tadi tidak menimbulkan. Nah, sekarang kan pendukungnya terdakwa ini kan banyak sekali. Mungkin dikhawatirkan bahwa akan menimbulkan kerumunan. Sekali lagi mungkin itu majelis yang tahu. Nah, sekarang jadi ketika sidang offline, online juga dua-duanya dimungkinkan. Nah, tapi karena situasi pandemi ini ketua majelis hakimnya, majelisnya menentukan sidang harus online, ya sudah, itulah ketentuan yang diambil oleh majelis yang bersangkutan. Atau juga kebanyakan sidang-sidang yang lain pada umumnya adalah online saat ini. Memang ada beberapa perkara tertentu di pengadilan tertentu juga ya, sidangnya langsung offline, tidak online. Nah, sekali lagi maka itu ada pada tangan majelis hakim. Jadi ketika sidang online, maka dia akan mengikuti aturan Perma. Jadi Perma tentang online ini adalah mediasinya. Mediasi dalam arti tempat ruang persidangannya yang asalnya dunia nyata, sekarang di dunia maya. Cuman sekarang catatan saya mungkin ya, sekiranya Pak Sugito lebih pintar daripada saya. Yang penting hak-hak terdakwa tadi ya tidak hilang. Ya, saya kira nanti menyampaikan keberatan, saya yakin lah Pak Sugito lebih tahu dan kawan-kawan bagaimana dakwaan jaksa ya, kalau tidak jelas, tidak cermat, mungkin tuh untuk bagian nanti penasihat hukum atau terdakwa bagaimana untuk mempreteli bahwa dakwaan jaksa tidak cermat, tidak jelas ya, supaya batal demi hukum. Tadi soal persidangan, saya pikir substansinya kan offline online mungkin halangan di jaringan gitu kan. Ketika di jaringan tadi tidak terdengar, ada kendala-kendala, memang ini jadi masalah karena perangkat lunak, perangkat kerasnya memang peradilan saya pikir juga belum maksimal, atau tempat-tempat tertentu tidak bisa kita mengharapkan seperti sidang di seperti biasa ya, begitu sering sidang sama saya juga mungkin ya betul-betul merasakan suasana emosionalnya, suasana rasanya, rasionya, mungkin itu yang diharapkan. Tapi mungkin sekali lagi awal bahwa majelis kenapa menentukan online, mungkin ya dikhawatirkan kerumunan para pendukungnya begitu banyak. Toh terbukti juga kemarin pendukungnya banyak sekali kan. Kang Asep, tapi tadi seperti Anda sebutkan, yang penting hak-hak terdakwa ini tidak hilang, baik pengadilan itu mau online atau offline. Nah, salah satu hak terdakwa ini kan memberikan eksepsi. Dengan Rizik ini diam saat ditanya hakim, kemudian hakim jadi melanjutkan menganggap menerima dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, artinya justru yang dirugikan terdakwa dong? Tidak, gini, kan nanti kan setelah bacaan dakwaan, maka diberi kesempatan terdakwa atau kalimatnya ya bukan dan atau penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi. Ada 3 hal eksepsi, kewenangan. Apakah pengadilan berwenang atau tidak? Kedua, batal demi hukum atau dapat dibatalkan dakwaannya. Nah, tadi saya katakan, bisa aja dakwaan ini tidak cermat, tidak jelas, ya lengkap. Saya kira Pak Gito lebih tahu lah, paham nih. Pak Gito ini kan pengacara yang kawakan yang satu persis beliau ini ya. Saya bisa membuka bagaimana dakwaan. Saya kira tidak hak. Silakan kalau misalkan terdakwa tidak mau, tapi kalau penasihat hukum mengajukan, saya kira itu kesempatan justru untuk membuka bahwa dakwaan tadi ya bukan kewenangannya, dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Jadi hak itu justru diberikan oleh KUHAP ya. Dan saya pikir itu dilakukan. Menurut saya kepada Pak Gito dan kawan-kawan itu lakukan. Saya kira eksepsi diajukan. Saya kira lebih tahu lah Pak Gito dan kawan-kawan. Itu tetap diajukan, keberatan itu tidak. Penasihat hukum lebih tahu soal bagaimana
ya bahwa dakwaan itu tidak memenuhi 3 syarat tadi. Dengan Rizik diam, ini justru eksepsi jadi tidak bisa disampaikan karena hakim berulang kali menanya. Bukan, hati-hati, jangan. Itu eksepsi itu terdakwa atau penasihat hukum ya. Oke. 156 itu. Oke, saya langsung mau ke Pak Gito. Pak Gito, karena terdakwa ini diam kan kemudian hakim menyatakan bahwa artinya terdakwa menerima dakwaan kemudian dilanjutkan. Nah, artinya apakah ini pihak Rizik Syihab ini merasa dirugikan begitu Pak Gito? Ya, kami kembali mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Sugito. Kami akan lanjutkan dialog ini usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.